Kasus korupsi kuota haji 2024 menjadi tamparan keras bagi wajah penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Dugaan praktik jual beli kuota haji yang merugikan negara serta merampas hak jamaah reguler bukan hanya soal angka kerugian, tetapi juga soal rusaknya integritas lembaga yang seharusnya menjadi pengawal amanah umat. Jamaah yang menabung bertahun-tahun, menanti kesempatan menunaikan rukun Islam kelima, justru menjadi korban permainan kotor elit dan birokrat yang memanfaatkan kuota sebagai komoditas politik dan ekonomi. Skandal ini mengungkap borok lama, lemahnya pengawasan dan transparansi di sektor yang sensitif secara spiritual. Indonesia memiliki daftar tunggu haji terpanjang di dunia, dengan antrean yang bisa mencapai puluhan tahun di beberapa daerah. Dalam kondisi ini, manipulasi kuota bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga penghinaan terhadap kesabaran dan pengorbanan jutaan calon jamaah. Kerugian negara dari praktik ini tidak hanya berupa potensi hilangnya pemasukan resmi dari biaya haji, tetapi juga rusaknya reputasi Indonesia di mata internasional, khususnya di hadapan pemerintah Arab Saudi. Dalam diplomasi keagamaan, integritas pengelolaan kuota menjadi cermin keseriusan negara dalam mengatur ibadah umatnya. Ketika itu dikorbankan demi keuntungan pribadi, maka kerusakan citra tidak mudah diperbaiki. Kisru ini juga tidak bisa dilepaskan dari pola buruk yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Selama era Jokowi, sektor-sektor strategis kerap dibebani kepentingan politik dan kompromi elit. Penempatan pejabat kunci yang lebih didasarkan pada loyalitas politik dibanding kompetensi teknis telah memperbesar ruang penyalahgunaan wewenang. Kasus korupsi kuota haji hanya menjadi salah satu manifestasi dari kultur tata kelola yang lemah dan permisif terhadap praktik rente. Jamaah reguler menjadi korban ganda. Mereka bukan hanya kehilangan hak untuk berangkat tepat waktu, tetapi juga harus menanggung stigma buruk akibat citra negatif yang melekat pada pengelolaan haji Indonesia. Biaya haji yang sudah tinggi semakin terasa mencekik, sementara transparansi penggunaan dana haji masih menjadi pertanyaan besar. Dalam konteks sosial, kasus ini memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika urusan ibadah yang sakral saja bisa diperdagangkan, maka apa yang bisa dijamin kebersihannya oleh negara? Krisis kepercayaan ini berpotensi memicu apatisme publik terhadap kebijakan pemerintah, bahkan di sektor lain yang sebenarnya memerlukan dukungan rakyat. Dampaknya juga terasa pada diplomasi bilateral dengan Arab Saudi. Kepercayaan pihak Saudi terhadap kemampuan Indonesia mengatur jamaahnya bisa terkikis, yang pada akhirnya berimplikasi pada negosiasi kuota di masa depan. Negara harus berjuang ekstra untuk meyakinkan bahwa tata kelola sudah dibenahi. Namun hal itu sulit dilakukan selama kasus seperti ini terus terjadi tanpa penyelesaian tegas. Penegakan hukum atas kasus ini menjadi ujian besar. Apabila pelaku hanya dihukum ringan atau kasusnya digantung, publik akan semakin yakin bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah. Lebih buruk lagi, jika pelaku memiliki afiliasi politik kuat, masyarakat akan melihat ini sebagai bukti lanjutan dari kriminalisasi selektif dan perlindungan terhadap kroni. Editorial ini mengajak publik untuk melihat kasus korupsi kuota haji 2024 bukan sekadar sebagai kejahatan individual, tetapi sebagai gejala sistemik dari tata kelola negara yang gagal memisahkan urusan ibadah dari kalkulasi politik dan bisnis. Reformasi total di sektor ini mutlak diperlukan, bukan hanya untuk mengembalikan kepercayaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa ibadah haji benar-benar menjadi hak yang dijaga, bukan komoditas yang diperdagangkan. Jika negara tidak segera bertindak tegas dan transparan, maka skandal ini akan menjadi presiden buruk yang terus berulang. Keimanan jamaah, reputasi bangsa, dan amanah konstitusi semuanya terancam runtuh hanya karena segelintir orang yang menjual integritas demi keuntungan singkat.